Sehat selalu dan tetap semangat ya. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar mengenai tema 2, selalu berhemat energi, subtema 3, energi alternatif. Adapun sub-sub materi yang akan kita pelajari hari ini yaitu yang pertama yaitu sumber energi alternatif. Yang kedua, hak dan kewajiban terhadap sumber energi dan lingkungan. Simak videonya dengan baik ya. Materi yang pertama yaitu sumber energi alternatif. Sumber energi alternatif merupakan sumber energi yang bukan sumber energi tradisional. Sumber energi tradisional adalah bahan bakar fosil seperti batu bara, minyak bumi, dan gas alam. Sedangkan sumber energi alternatif yang dikembangkan saat ini memanfaatkan sumber energi yang tersedia di alam dan tidak akan habis. Seperti contohnya yaitu matahari, angin, air, panas bumi, dan bahan bakar bio. Berikut ini akan Ibu jelaskan beberapa sumber energi alternatif. Sumber energi alternatif yang pertama yaitu matahari. Matahari merupakan sumber energi utama di bumi. Hampir semua energi yang berada di bumi berasal dari matahari. Energi panas yang dihasilkan dapat digunakan untuk memanaskan ruangan, memanaskan air, pembangkit listrik, dan juga keperluan lainnya. Indonesia telah memanfaatkan energi surya atau energi matahari ini di beberapa provinsi, terutama di wilayah terpencil yang sulit dijangkau jaringan PLN. Pembangkit tenaga surya dipasang di wilayah-wilayah terpencil, khususnya kawasan Indonesia Timur. Energi alternatif yang kedua yaitu angin. Angin adalah gerakan udara di permukaan bumi yang terjadi karena tekanan udara. Angin telah dimanfaatkan sejak dulu sebagai sumber energi pada perahu layar, kincir angin, dan pembangkit listrik atau PLTB. Tenaga angin sangat murah dibandingkan dengan tenaga-tenaga yang lainnya. Tenaga angin merupakan tenaga yang tidak akan habis dan ada terus-menerus, dan dijumpai di banyak tempat di dunia. Tenaga angin juga merupakan tenaga yang bersih dan bebas dari efek rumah kaca. Sumber energi alternatif yang ketiga yaitu air. Air yang deras merupakan sumber energi gerak. Energi itu bisa dimanfaatkan sebagai pembangkit tenaga listrik atau PLTA. Oleh karena itu, di PLTA atau pembangkit listrik tenaga air dibuat bendungan air di tempat yang tinggi. Air yang di bendung tersebut kemudian dialirkan menurun sehingga akan mengalir seperti air terjun yang deras. Aliran-aliran air tersebut dapat dimanfaatkan sebagai pemutar turbin yang menggerakkan generator listrik untuk menghasilkan energi listrik. Di Indonesia, penggunaan air sebagai sumber energi sudah digunakan sebagai pembangkit listrik dalam skala besar. Pembangkit listrik tenaga air di Indonesia antara lain PLTA Karangkates dan PLTA Gajah Mungkur. Sumber energi alternatif yang keempat yaitu panas bumi atau geotermal. Panas bumi atau geotermal merupakan energi yang berasal dari panas yang disimpan di bawah permukaan bumi. Pusat bumi terbentuk dari lapisan batuan yang sangat panas. Hal itu menunjukkan bahwa bumi merupakan sumber energi panas yang sangat besar. Energi alternatif selanjutnya yaitu bahan bakar bio. Bahan bakar bio merupakan bahan bakar yang berasal dari makhluk hidup, baik hewan maupun tumbuhan. Bahan bakar bio yang berasal dari tumbuhan diantaranya tumbuhan berbiji yang mengandung minyak seperti bunga matahari, jarak, kelapa sawit, kacang tanah, dan kedelai. Bahan bakar tersebut dikenal sebagai biodiesel. Biodiesel dapat digunakan untuk menggantikan solar. Singkong, ubi, jagung, dan sagu dapat diubah menjadi bioetanol. Bioetanol dapat menggantikan bensin ataupun premium. Bahan bakar bio juga dapat berasal dari kotoran ternak. Bahan bakar tersebut dikenal sebagai biogas. Kotoran ternak yang ada dimasukkan ke dalam ruangan bawah tanah atau lubang. Selain itu, bahan bakar ini dapat juga dimanfaatkan untuk bahan bakar kendaraan bermotor. Info energi. Minyak jarak sebagai sumber energi alternatif.
Minyak jarak mulai dikenal sebagai sumber energi alternatif biodiesel. Biodiesel dihasilkan dari minyak yang diperoleh dari biji tanaman jarak yang banyak tumbuh di daerah tropis seperti Indonesia. Minyak jarak dari biji tanaman pagar ini mempunyai potensi untuk dikembangkan sebagai tanaman penghasil minyak pengganti bahan bakar minyak bumi. Karena memiliki beberapa keunggulan. Salah satu keunggulan minyak jarak adalah tanaman ini mudah dibudidayakan, sehingga dapat menjamin ketersediaan bahan mentahnya. Proses pengolahannya cukup sederhana, sehingga mudah dilakukan oleh masyarakat umum. Tidak memerlukan teknologi yang tinggi, sehingga biaya investasinya terbilang murah. Minyak jarak juga dimanfaatkan untuk minyak rambut dan minyak pijat. Kemasan minyak jarak dibuat lebih praktis sehingga memudahkan penggunanya. Minyak jarak dapat ditemui di pasar-pasar modern atau di warung. Pemanfaatan minyak jarak ini telah memberikan kesempatan yang baik dalam bidang pekerjaan. Saat penanaman pohon jarak sampai panen dibutuhkan tenaga. Begitu pula saat tanaman diolah menjadi minyak, tentunya membutuhkan para ahli untuk membuatnya. Belum lagi kemasan yang menarik. Pasti dibutuhkan tangan-tangan terampil untuk mengemasnya. Materi yang kedua yaitu hak dan kewajiban terhadap sumber energi dan lingkungan. Sebagai bagian dari anggota masyarakat, kamu berhak menggunakan atau memanfaatkan sumber daya energi yang ada di sekitarmu. Kamu boleh menggunakan listrik, bahan bakar minyak, dan segala sumber energi yang ada. Namun, penggunaan sumber energi tersebut harus bijak. Apabila sumber energi tersebut digunakan secara terus-menerus, suatu saat akan habis, karena pembentukannya memerlukan waktu yang sangat lama. Oleh karena itu, pemanfaatan terhadap sumber energi harus dilakukan secara tepat dan hemat agar tidak cepat habis. Dalam kehidupannya, manusia sangat bergantung pada energi listrik. Sumber-sumber energi listrik terbatas jumlahnya, sedangkan kebutuhan akan energi listrik terus meningkat. Berikut ini adalah alasan perlunya menghemat energi. Yang pertama yaitu persediaan energi yang terbatas. Kedua, agar cadangan energi tidak cepat habis. Ketiga, supaya bisa digunakan lebih lama dan dapat digunakan oleh generasi berikutnya. Keempat, dapat dimanfaatkan untuk masyarakat yang lebih banyak. Kelima, hemat energi agar bisa lebih irit sehingga biaya hidup lebih murah. Pemakaian yang boros juga bisa membuat cadangan energi cepat habis. Keenam, hemat energi untuk menjaga kelestarian alam. Berikut adalah beberapa cara yang dapat kita lakukan untuk menghemat energi. Yang pertama, gunakan lampu yang lebih irit listrik atau lampu yang hemat energi. Kedua, alat elektronik yang tidak dipakai sebaiknya dicabut dari colokannya. Ketiga, tidak terlalu sering menggunakan AC. Keempat, matikan keran air bila tidak dipakai. Kelima, gunakan kendaraan bermotor seperlunya saja. Keenam, gunakan kendaraan umum jika kita sedang berpergian. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai hak dan kewajiban terhadap lingkungan. Kelangsungan hidup manusia sangat bergantung pada alam. Alam yang menyediakan seluruh kebutuhan manusia. Oleh karena itu, lingkungan perlu dijaga agar tetap lestari sehingga manusia pun dapat memanfaatkannya secara maksimal. Untuk menjadi manusia yang bertanggung jawab, salah satunya ialah dengan melestarikan lingkungan. Tidak hanya mengambil dan menguras kekayaan alam, tetapi juga memelihara dan memperbaharui dengan baik. Jika manusia tidak menjaga kelestarian lingkungan alam, maka lingkungan alam dapat rusak dan menimbulkan kerugian bagi manusia. Berikut ini beberapa kewajiban kita untuk menjaga kelestarian lingkungan. Yang pertama yaitu membersihkan lingkungan dari sampah. Sampah yang berserakan harus dibersihkan agar lingkungan menjadi sehat. Kedua yaitu melakukan reboisasi atau penghijauan. Dengan reboisasi dapat memperbaiki lapisan ozon yang mulai menipis karena pencemaran udara atau polusi. Ketiga, mengurangi penyebab polusi dengan menggunakan energi alternatif. Energi alternatif adalah energi yang tidak pernah habis, contohnya air, angin, dan matahari. Keempat, menanam bunga dan tanaman hijau di sekitaran rumah. Tanaman hijau adalah tanaman yang sangat penting untuk membantu manusia mendapatkan oksigen yang baik.
Setelah semua kewajiban dipenuhi, kita dapat memperoleh hak dari lingkungan tersebut. Adapun hak yang diperoleh dari lingkungan, pertama yaitu menikmati lingkungan segar, sehingga hidup menjadi sehat dan nyaman. Kedua, memperoleh air sehat dan bersih, yang disediakan oleh alam untuk minum, mandi, mengairi sawah, dan pembangkit listrik. Ketiga, terbebas dari pencemaran lingkungan. Semoga materi yang Ibu sampaikan pada kali ini dapat bermanfaat bagi kalian semua ya.